Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini di video materi kedua kita akan membahas temanya, topiknya adalah bagaimana memperbanyak calon pembeli. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, pastikan sudah klik tombol subscribe dan juga like. Sebelum kita melakukan promosi ya, kita harus tahu dulu, kita harus menentukan dulu siapa calon pembelinya. Kita harus tahu, jangan sampai kita jualan ke orang yang salah. Nah, semakin banyak calon pembeli yang kita punya, semakin besar pula tingkat penjualan kita atau tingkat orderan kita. Kalau kita hanya promosi, kita menjualkan ke calon pembeli yang jumlahnya hanya puluhan, maka jangan pernah berharap Anda dapat orderan puluhan juga. Karena ada hukum 1:10. Dari 10 orang yang kita promoi, yang kita tawari, yang hanya satu yang order kita. Itu hukum angkanya. So, pastikan kalau teman-teman pengen melakukan orderan atau penjualan 10 pieces per hari, paling tidak ada 100 calon pembeli baru setiap harinya. Itu rumusnya. Nah, alurnya gimana sih mas? Ya, alurnya penjualan itu gimana? Ini saya ringkas ya, secara singkat dan juga padat. Yang pertama ada yang namanya traffic. Traffic itu apa? Jadi traffic itu nanti orang yang melihat postingan kita, orang yang melihat promo kita, itu namanya traffic. Ingat, calon pembeli kita itu namanya traffic. Oke? Yang kedua, baru setelah trafficnya sudah ditetapkan dengan baik, dengan terukur, ya kan, tertarget, selanjutnya adalah promote atau promosi. Ini selanjutnya, jadi promosi kita nggak asal-asalan. Jadi kita harus menetapkan trafficnya dulu dengan baik dan benar, harus banyak dulu, baru kita melakukan promosi. Nah, alur selanjutnya setelah promosi itu ada yang namanya closing. Dimana closing ini yang menentukan nanti calon pembeli jadi beli atau tidak, order atau tidak. Nah, untuk mendapatkan traffic secara online ini ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama namanya paid traffic, yaitu berbayar dengan cara iklan. Kalau misalnya di Facebook kita bisa pakai Facebook Ads, di Instagram kita pakai Instagram Ads, pakai endorse, paid promote dan lain sebagainya. Intinya kita melakukan pembayaran untuk mendapatkan calon pembeli baru. Itu namanya paid traffic, ya, berbayar. Yang kedua namanya free atau gratis. Nah, ini saya rekomendasikan untuk pemula. Jadi jangan langsung spekulasi mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan sebuah iklan. Di awal cukup lakukan yang gratisan, dilakukan secara konsisten. Kalau caranya benar, pasti hasilnya juga bagus. Jadi potensi pembeli potensial itu pertama orang-orang yang dikenal dulu. Makanya kenapa di video pertama itu saya bilang jangan bikin akun baru, lanjutkan aja akun lama, hanya perlu diganti nama saja. Kenapa? Itu tadi, orang-orang terdekat Anda dulu yang sudah kenal, yang sudah percaya dengan Anda, itu nanti pembeli potensial pertama kali. Karena di awal kita buka toko atau online shop, kita perlu yang namanya reputasi, kita perlu namanya testimoni. Nah, reputasi dan testimoni ini kita dapatkan pertama dari orang-orang yang kita kenal dulu. Ya, satu, untuk WhatsApp, gimana cara memperbanyak calon pembeli mas? Nah, ini cara saya yang gratisan. Satu, add kontak yang ada di grup. Nah, saya yakin teman-teman pasti masuk ke grup, ya kan, entah grup alumni SD, SMP, SMA, atau grup kuliah, grup komunitas, grup keluarga, kan banyak sekali. Nah, teman-teman bisa add mereka, tapi sebelum add pastikan sudah chatting dulu, sudah bangun keakraban dulu, sehingga nanti sudah ngobrol ya, sudah enak saling chatting, saling save. Jadi nggak hanya teman-teman yang save, tapi mereka juga save kontak kita. Kenapa? Supaya nanti bisa lihat story kita. Oke ya, itu cara paling gampang. Kan grupnya masih banyak itu, jadi sayang kalau dibiarkan. Yang kedua, teman-teman bisa minta referensi dari orang yang ada di WA. Contoh, saya punya teman namanya si A gitu ya. Si A saya minta tolong, bro, tolong dong, ini aku direferensikan, kebetulan saat ini aku jualan produk ini, tolong dibantu mempromosikan ke teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi semakin banyak direferensikan, semakin banyak calon pembelinya. Ya, itu beberapa cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menambah kontak WhatsApp, ya kan. Masih banyak cara yang lain. Mungkin teman-teman punya cara sendiri atau punya strategi sendiri, boleh diterapkan. Tapi kalau saya pribadi menerapkan dua itu dan ternyata memang efektif dan ampuh. Ketika orang-orang kita kenal order, kita dapat reputasi, kita dapat testimoni, itu nanti untuk mencari orderan selanjutnya ke orang-orang yang tidak kita kenal itu sangat mudah. Ya, selanjutnya untuk Facebook dan Instagram gimana mas caranya memperbanyak calon pembeli? Pertama, add pertemanan atau tambahkan Facebook orang lain dari teman kita. Contoh ini ya, kita punya teman namanya si B. Nah,
si B ini kan pasti punya teman di kontak Facebooknya, kita bisa tambahkan 5 atau 10. Kita buka lagi teman yang lain, kita tambahkan 5 atau 10 ya kan. Intinya jangan langsung banyak supaya tidak diblokir oleh Facebook. Jadi paling enggak dalam satu hari tambahkan ya 20 sampai 50 kontak lah. Yang penting konsisten ya kan. Jangan lagi semangat langsung nambahkan 200 ya kan. Besoknya enggak, jangan, mending 20 tapi konsisten setiap hari. Karena kalau langsung banyak nanti biasanya langsung diblokir oleh Facebook akun kita. Yang sama dengan Instagram, kita lakukan follow ya kan. Kita cari followersnya teman kita follow, kita like juga fotonya. Kenapa harus di like mas ya kan? Supaya nanti dia lihat siapa ini yang stalker saya ya kan, stalking ya, kok nge-like foto saya gitu. Akhirnya cek, oh toko ini gitu. Akhirnya mereka penasaran lihat akun IG kita, siapa tahu mereka akhirnya follow back kita. Jadi kalau untuk Facebook add pertemanan konsisten, untuk Instagram follow dan like akun. Terus yang selanjutnya bisa didapatkan dari fanpage orang lain seperti artis ya kan, seperti public figure, itu kan pasti banyak mereka yang like atau Instagramnya banyak yang follow kan. Terus misalkan kita cari artis muda yang lagi banyak di follow oleh anak muda, karena produk kita mayoritas dibeli anak muda, jadi kita harus cari calon pembeli yang anak muda juga ya. Kita cari, kita ikuti followersnya mereka, artis-artis itu atau public figure tersebut ya, kita add pertemanan Facebooknya. Itu juga menjadi potensi atau pembeli potensial bagi kita ya. Semakin banyak yang kita follow, semakin banyak yang kita add, semakin besar peluangnya ya. Untuk yang selanjutnya, jangan pernah ragu untuk like, untuk share, untuk komen postingan orang lain ya. Like, komen postingan orang lain itu sangat penting. Kenapa penting? Karena itu menandakan kita interaktif, kita saling support, kita saling dukung dengan orang lain, juga membangun keakraban ya. Seperti itu. Jadi ketika ada orang lain posting, kita pamerin, wah keren kak ya, kayak gitu boleh. Wah itu di mana kak? Jadi interaktif, membangun keakraban. Kenapa? Karena calon pembeli kita itu ada yang malu ketika lihat kita posting, mau tanya itu malu. Kalau kita bisa membangun keakraban, suatu kedekatan, mereka nggak akan sungkan, mereka nggak akan malu ketika tanya-tanya ke kita, gitu. Jadi harus interaktif sosial medianya. Nah, kalau kita sudah melakukan cara-cara tadi, perluas lagi dan perbanyak terus, ya kan? Pembeli potensial itu tadi kita perluas terus-menerus dengan cara satu, jangan pernah spam ya. Ini yang selalu saya tekankan ke teman-teman, jangan spam. Jangan asal broadcast, jangan asal update status, jangan asal posting, jangan asal bikin story. Banyak sekali kalau bikin story biasanya kan, itu namanya spam. Itu calon pembeli bukannya beli tapi malah jijik. Oke, jadi jangan pernah spam ke akun orang lain. Pastikan teman-teman punya konten, pastikan teman-teman punya postingan yang bermutu, pastikan teman-teman punya postingan yang memang layak untuk diposting. Yang kedua, bikin konten yang menarik. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak melulu produk gitu loh. Postingannya nggak harus selalu produk. Misalkan quotes motivasi ya kan, tebak-tebakan, aktivitas, testimoni, review produk. Jadi nggak harus melulu gambar sama deskripsi sama harga. Nggak melulu itu ya. Itu nanti jadinya malah spam. Jadi konten itu harus menarik, yang bikin nanti orang itu banyak yang like gitu loh, banyak yang suka ketika melihat, ketika baca itu enak. Jadi caranya bikin konten yang menarik gimana mas? Nah, ini teman-teman harus kreatif, harus inovatif. Insya Allah nanti di video selanjutnya saya akan ajarkan ya kan. Tapi sederhananya jangan melulu soal produk ya kan. Kalau teman-teman pengen contoh bisa follow Instagram Galeri ARF ya kan, di @galeri_ARF. Itu teman-teman silahkan follow, ikuti, silahkan pelajari bagaimana bionya, bagaimana postingannya, bagaimana storynya, silahkan dipelajari. Insya Allah itu contoh yang baik. Oke. Terus yang terakhir, pastikan respon dan pelayanannya itu baik. Ingat, pembeli itu membeli ada dua faktor. Yang pertama karena dia beli produknya, yang kedua karena dia suka dengan penjualnya. Sekalipun teman-teman punya produk yang bagus, harganya juga bagus, tapi penjualnya nggak bagus, mereka nggak akan beli. Jadi dua ini harus sinkron, harus sama. Produknya bagus, penjualnya juga bagus. Nah, cara menjadi penjual yang bagus itu gimana? Dua hal penting. Pertama, responsif ya, responnya harus cepat, harus baik. Yang kedua, servis, pelayanannya itu harus ramah, harus sopan, jangan cuek, harus fleksibel ya. Maksudnya fleksibel itu kita tahu siapa ini yang ngechat kita ya kan, pembelinya siapa.
calon customernya siapa, kita tahu. Jadi kita menyesuaikan cara chattingnya. Kalau anak muda kita pakai bahasa anak muda. Kalau yang beli maaf sudah dewasa, ya orang yang jauh di atas kita usianya, maka kita harus pakai bahasa yang sopan. Itu namanya fleksibel, ya. Jadi kalau misalkan customernya seumuran, kita bisa panggil bro, kak, apa ya kan. Tapi kalau misalkan usianya jauh di atas kita panggil pak atau bu. Jadi harus fleksibel, jangan terlalu kaku, ya, juga jangan terlalu cuek, gitu ya. Dan kesimpulannya di materi kedua ini, kalau teman-teman kepengen banyak calon pembeli, memperbanyak calon pembeli, harus mempunyai personal branding yang baik. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman tinggal mempraktekkan secara konsisten, secara terus-menerus, ya kan, insya Allah nanti akan tertanam, akan tumbuh personal branding yang baik, sehingga ke depan teman-teman gak bingung mencari calon pembeli, gak bingung jual produknya ke siapa. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan dengan baik dan juga terus menambah calon pembelinya, calon customernya, sehingga mendapatkan orderan yang sangat melimpah dan maksimal. Amin, amin ya robbal alamin. Tunggu video selanjutnya dari saya. Pastikan sudah subscribe dan juga like. See you.